Kita kan pernah muda, kalau ini Feral Bramasta dari Jawa Barat 7, dari fraksi Partai Amanat Nasional bersama Ruby ya, nanti juga Ruby harus bicara nih. Dan Hilman juga nih, yang muda-muda yang mewakili Komisi 10 harus banyak beri masukan kepada Pak Erik. Silahkan Feral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 10 yang saya hormati beserta anggota Komisi 10 dan juga Bapak Erick Thohir beserta jajaran yang saya hormati. Izin memperkenalkan diri, kami dari fraksi Partai Amanat Nasional ada anggota 4 orang di Komisi 10, namun sayangnya senior-senior saya tidak bisa hadir pada hari ini karena bentrok dengan matriks, jadi sepertinya saya yang akan mewakilkan. Dari fraksi PAN rasanya belum elok Pak Menteri kalau kita belum memberikan pantun. Push up 10 kali sudah mulai terasa. Lari sedikit, minum air kelapa. Selamat datang Pak Menteri dengan harapan penuh untuk bangsa. Semoga maju olahraga dan berdaya pemuda-pemudi kita. Izin Bapak Menteri terkait paparan yang diberikan tadi kami rasa sudah cukup komprehensif. Saya pada prinsipnya setuju sekali bahwa pemuda-pemudi Indonesia itu harus bisa berkreasi dan berprestasi dan bukan hanya bisa mencari sensasi. Dan saya pikir ini sangat inline dengan program-program kerja Pak Erick Thohir. Kata kuncinya ada 2 jika saya reflect ke paparan tadi, ada transformasi dan juga evaluasi. Transformasi yang paling utama adalah ingin membangun pemuda-pemudi yang berkarakter. Saya setuju sekali pemuda Indonesia harus patriotik, harus empatik, dan jika kami dari fraksi PAN boleh menambahkan, anak-anak muda Indonesia juga harus bisa suportif. Kenapa suportif? Karena menurut data BPS saat ini ada 64,22 juta pemuda-pemudi Indonesia. Which means artinya kita bisa youth mainstreaming dan kita memiliki collective power of the people. Tetapi pada faktanya Pak Erik izin ini adalah pandangan dari anak muda. Saat ini yang kita rasakan banyak sekali sekarang tendensi adanya inferior kompleks di antara pemuda-pemudi Indonesia. Dan ini terjadi di berbagai lapisan pemuda-pemudi. Jika boleh mengambil contoh kepada diri saya sendiri, di dunia seniman ataupun entertainment Indonesia sebetulnya banyak sekali bibit-bibit pemuda-pemudi yang bakatnya tinggi, yang bertalenta. Tetapi karena kulturnya itu dibiasakan memiliki inferior kompleks, kita terbiasa selalu memiliki indikator dari negara-negara lain dan kita terlalu look up ke negara lain sampai akhirnya merendahkan negara sendiri atau pemuda-pemudi sendiri. Dan ini juga terjadi di lapisan-lapisan lainnya, di olahraga, di entertainment, di bisnis, dan lain sebagainya. Selain itu juga adanya tendensi budaya crab mentality. Pak Erik izin, karena sebagai pemuda saya memberikan contoh yang relevan dengan anak-anak muda. Belum lama ini ada YouTuber dunia namanya Mr. Beast memberikan hadiah kepada salah satu pemuda Indonesia. Namun faktanya ketika masyarakat Indonesia mengetahui bahwa salah satu yang mendapatkan hadiah adalah sesama warga negara Indonesia, yang terjadi apa? Bukannya malah didukung sesama pemuda-pemudi, tetapi malah di-report akunnya sampai akun itu menghilang. Tetapi untungnya dari pihak Mr. Beast sudah melakukan contingency plan, sudah ada reach out melalui email duluan. Tetapi yang saya ingin katakan di sini adalah budaya-budaya ini harus segera diberhentikan. Apalagi kita pemuda-pemudi Indonesia selalu dibicarakan akan menjadi Indonesia emas, akan menjadi youth mainstreaming. Tetapi kalau ini tidak dibenah dari sekarang, saya rasa bukan Indonesia emas tapi malah Indonesia cemas. Pak izin. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kami dari fraksi PAN mendukung adanya pendorongan budaya sosio-kultural untuk pemuda-pemudi ini. Kita secara umum selalu dikenal di berbagai kesempatan saya selalu bicarakan, Indonesia terkenal dengan budaya ketimurannya Pak. Dengan ramah tamah, dengan sopan santun, dengan gotong royong. Tetapi kenapa nilai-nilai ini tidak bisa diperlihatkan di pemuda-pemudi Indonesia saat ini? Terutama kalau kita bicara Gen Z dan milenial, kita terkenal sebagai generasi digital native, Pak Erik izin. Kita mungkin secara masyarakat keseluruhan terkenal dengan budaya ketimuran, tapi juga faktanya saat ini pemuda-pemudi kita terkenal sebagai masyarakat yang paling julid yang ada di media sosial. Jadi izin Pak Erik dengan kepemimpinan dan leadership Pak Erik yang baik, ini tolong dibenah agar betul-betul pemuda-pemudi kita bisa menjadi pemuda-pemudi yang berkarakter, yang benar-benar merepresentasikan Indonesia di mata dunia. Itu mungkin sedikit dari sisi pemudanya. Jadi kalau boleh ada masukan pimpinan izin, kalau boleh ada RUU untuk undang-undang pemuda
Itu sangat baik dan kalau bisa diintegrasikan di 3 hal. Yang pertama mungkin harus ada revisi Undang-Undang Pemuda tentang resiliensi digital yang fokus kepada critical thinking dan juga verifikasi data. Agar apa? Agar anak-anak muda kita tidak mudah percaya dengan hoax, dengan propaganda ataupun adanya scam di pinjol saat ini. Lalu yang kedua juga jaring pengaman mental dengan memberikan pengakuan bahwa mental health adalah hak seluruh pemuda dan juga diberikan dukungan psikososial yang terintegrasi. Dan terakhir adanya literasi ekonomi digital sebagai bentuk pencegahan scam dan hoax finansial sebagai bagian integral dari program pemberdayaan ekonomi. Izin itu saran untuk dari kepemudaan. Kalau untuk olahraga saya pikir Pak Erik sudah sangat mahir dan expert di bidang ini, tapi secara umum saya hanya ingin menyampaikan tolong diperhatikan juga Pak cabur-cabur yang tidak terlalu populer, karena dari berbagai kesempatan saya selalu dapat masukan bahwa perhatian pemerintah sepertinya ada tendensi hanya fokus kepada olahraga-olahraga yang populis. Dan tadi terakhir izin pimpinan, kata kunci di awal adalah evaluasi. Kalau boleh kami memberikan masukan dari pusat melakukan evaluasi untuk fungsi pengawasan di daerah-daerah. Karena belum lama ini saya menerima audiensi dari NPCI Kabupaten Bekasi yang ada di dapil saya Pak Erik. Itu adanya dugaan 22 atlet disabilitas yang ditindas oleh pihak-pihak NPCI. Mereka meminta hak mereka karena gajinya belum dibayarkan, tetapi yang didapatkan malah mereka dibungkam, mereka ada tendensi abuse of power dan mereka tidak mendapat kejelasan sampai saat ini. Mungkin itu saja dari saya, izin memberikan pantun penutup Pak Erik. Dari Mandalika ke Purwakarta, singgah sebentar untuk beritahu bulat. Hari ini Komisi 10 terasa bahagia karena menyambut Pak Menteri yang baru dengan semangat dan juga penuh hormat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya